Ronaldo memiliki keahlian dalam hal olahraga, utamanya pada bidang sepak bola. Banyak sekali prestasi yang dia capai, mendapatkan sepatu emas Eropa pada tahun 2008, 2011, dan 2015. Salah satu prestasi yang dia capai. Dan banyak lagi prestasi lainnya. Agnes Monica memiliki banyak prestasi di bidang seni, tarik suara, dan juga skill dance-nya yang keren habis. Selain sudah sangat terkenal di Indonesia, Agnes Monica juga sudah masuk di tingkat internasional. Hingga saat ini, Agnes Monica sudah memenangkan 170 penghargaan dari 327 nominasi yang diperolehnya dari ajang penghargaan di dalam maupun luar negeri. Kemudian, Profesor B.J. Habibie, seorang teknokrat yang pernah menjadi presiden kelima di Indonesia, memiliki kecerdasan yang paling menonjol di bidang teknologi. Temuannya yang paling terkenal di dunia adalah progression crack theory, sehingga beliau dijuluki sebagai Mr. Crack. Ada banyak lagi macam-macam orang yang memiliki keahlian di bidang khusus seperti yang aku sebutkan tadi. Kalau kamu termasuk orang terkenal seperti orang yang aku sebutkan tadi, sepertinya nggak mungkin menonton video ini sekarang. Pada tahun 1983, Howard Gardner menulis buku yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences in 1983. Buku tersebut menyebutkan bahwa kecerdasan ada 9 kategori. Manusia bisa memiliki salah satu atau bahkan lebih dari 9 kategori kecerdasan. Apa saja kecerdasan itu? Bodily kinesthetic intelligence atau kecerdasan kinestetik tubuh merupakan kemampuan dalam memanipulasi objek yang menggunakan berbagai macam keterampilan fisik. Kecerdasan ini melibatkan perasaan di dalamnya. Ya, bisa dikatakan feeling. Ada penyatuan pikiran dan tubuh. Contoh orang dengan kecerdasan seperti ini adalah mereka yang memiliki keahlian dalam bidang seni pahat, tari, dan olahraga. Ronaldo memiliki kecerdasan jenis ini. Dia mampu menjelaskan pikiran dan tubuhnya dengan cepat dan tepat untuk menggiring bola, mengoper bola, dan kemudian mencetak gol untuk timnya. Kemudian musical intelligence atau kecerdasan musik. Dari namanya saja kalian sudah pasti tahu, orang dengan kecerdasan ini mampu menciptakan dan mengapresiasi nada dan irama. Mereka ahli dalam hal mengkomposisi nada sehingga memenuhi unsur-unsur musik yang enak didengar. Mereka mampu menciptakan karya yang melegenda seperti Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven. Oh, ya itu terlalu tua. Yang tidak terlalu tua tapi cukup jadul, misalnya John Lennon. Ini musisi legend juga, seorang musisi yang buta tanda nada, tapi dapat membuat karya yang sangat enak didengar. Lanjut. Logical Mathematical Intelligence atau kecerdasan logis matematis. Memiliki analisa yang baik, berpikir nalar, suka bertanya, dan juga memiliki kemampuan menggunakan angka dan penalaran logis yang efektif. Sepertinya matematikawan adalah orang yang cocok sebagai contoh pemilik kecerdasan ini. Betul. Namun, tidak hanya matematikawan, orang yang memiliki kecerdasan ini juga bisa masuk di dunia politik, bahkan ilmu filsafat. Kemudian linguistic intelligence atau kecerdasan bahasa. Polyglot, contoh paling mudah untuk kecerdasan ini. Namun secara umum bisa diartikan dengan kemampuan memahami dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan pikiran dan memahami orang lain. Mereka memiliki kemampuan yang baik dalam hal menulis, bicara, dan membaca. Banyak orang yang memiliki kecerdasan ini, salah satunya adalah presenter berita, vlogger, dan penceramah. Pandai untuk menyampaikan sesuatu dan mudah untuk dipahami oleh orang lain. Naturalis intelligence atau kecerdasan alam. Kalau kamu sedih dengan banyaknya sampah yang ada di sekitarmu dan kamu bergerak untuk membuat perubahan, misalnya hanya memulai dari diri sendiri, membuat komitmen untuk tidak ikut serta mengotori alam, kamu memiliki kecerdasan ini. Kamu peka terhadap kondisi lingkungan sekitarmu.
baik dalam hal eksplorasi alam dan lainnya. Orang yang tidak peka dengan kondisi lingkungannya dan cenderung merusak merupakan orang yang lemah di kategori kecerdasan ini. Mereka bisa dengan pelan-pelan untuk diarahkan, namun tidak mudah. Saya nggak mau bilang bahwa orang yang suka buang sampah sembarangan, orang yang merusak lingkungan, orang yang tidak sadar akan pentingnya alam, bukan orang yang bodoh, cuman lemah pada kategori kecerdasan ini. Visual Spatial Intelligence atau kecerdasan visual spasial. Vincent van Gogh, seorang seniman terkenal yang telah membuat 2137 lukisan semasa hidupnya, merupakan salah satu contoh pemilik kecerdasan visual spasial. Orang dengan kecerdasan ini mampu menyampaikan ide mereka dalam sebuah bidang. Kebanyakan orang pemilik kecerdasan ini baik dalam hal menggambar, membaca peta, dan hal-hal lain yang serupa. Interpersonal intelligence atau kecerdasan sosial, mudah menyesuaikan dan mudah diterima di banyak tempat. Itu dikarenakan orang yang memiliki kecerdasan ini sangat peka terhadap lawan bicaranya dan bisa menyesuaikan mood lawan berbicara dalam berkomunikasi. Mereka mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Politikus, guru, psikolog merupakan contoh profesi yang membutuhkan kecerdasan ini. Contoh yang memiliki kecerdasan ini adalah Bung Hatta. Beliau yang memiliki sifat yang kolot dalam memegang prinsip. Namun beliau merupakan karakter yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia dari dulu sampai sekarang. Ya, meskipun mungkin ada yang membenci beliau. Siapa sih yang terlepas dari seorang haters? Intrapersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal, kemampuan dalam hal menyadari apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Mereka yang memiliki kecerdasan ini mampu mengambil pelajaran dari apa yang dialami dan dirasakan dari dirinya sendiri, kemudian digunakan sebagai pelajaran untuk apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Buya Hamka, sosok yang cocok sebagai contoh representasi kecerdasan ini. Buya Hamka merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Sebagai seorang filsuf dan ulama, kecerdasan intrapersonal ada pada pribadi beliau. Spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual dan existential intelligence atau kecerdasan kebermaknaan. Dari fase yang ada tadi, ini kecerdasan yang paling diidamkan orang Indonesia. Contohnya video ini. Astagfirullahaladzim. Tapi tidak seperti yang kalian pikirkan. Kecerdasan ini lebih kompleks dari yang kalian bayangkan dan pikirkan. Lalu kenapa aku bahas dua frase ini secara bersamaan? Karena keduanya masih menjadi penelitian dan juga saling berhubungan. Kecerdasan ini masih menjadi penelitian di luar negeri. Nggak tahu kalau di Indonesia. Kalau ada yang tahu, silakan komen dan kasih referensinya ya, entah itu jurnal, artikel, atau apapun itu. Kedua kecerdasan ini selama berabad-abad berada pada domain ilmu filsafat dan agama. Jelas kan, ini hubungannya sama filsafat dan agama. Namun baru-baru saja banyak penelitian yang mulai memasukkannya ke dalam domain ilmu psikologi. Berdasarkan jurnal ilmiah yang berjudul Does Spiritual Intelligence Exist? A Theoretical Investigation of the Tool Useful to Finding the Meaning of Life. Spiritual intelligence digunakan pertama kali oleh Dana Zohar. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang dapat dikembangkan secara relatif dan mandiri. Kecerdasan yang mampu memahami kehidupan batin, pikiran, jiwa, dan terlepas dari hal duniawi. Lalu semua pengalaman tersebut digunakan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan perkembangan diri yang sehat secara keseluruhan sehingga menemukan makna hidup yang sebenarnya. Kecerdasan ini masih diragukan keberadaannya, makanya ada jurnal yang aku sebutkan tadi. Meskipun banyak literatur yang membahas kecerdasan ini, namun masih belum ada bukti yang empiris, yang nyata, yang mendukung keberadaan kecerdasan ini. Mereka masih mencari tolak ukur apa yang akan digunakan untuk menentukan tingkat kecerdasan spiritual seseorang. Kemudian kecerdasan kebermaknaan, yaitu kepekaan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang sangat mendalam tentang keberadaan manusia, seperti makna hidup, mengapa kita diciptakan dan bagaimana kita berada di dunia ini.
Kecerdasan spiritual dan kecerdasan kebermaknaan memiliki definisi yang tak sama namun saling beririsan. Jika digambarkan dalam bentuk model seperti ini, seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual belum tentu memiliki kecerdasan kebermaknaan. Itu berlaku sebaliknya. Jadi kalau misal memiliki kecerdasan kebermaknaan belum tentu juga memiliki kecerdasan spiritual gitu maksudnya. Cuman bisa beririsan. Jadi ada yang memiliki kecerdasan spiritual dan sedikit kecerdasan kebermaknaan, memiliki kecerdasan kebermaknaan dan juga memiliki sedikit kecerdasan spiritual. Lalu kalian dari 9 kecerdasan tadi, kalian termasuk ke dalam kategori kecerdasan yang mana kira-kira? Sekian video Universitas kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang masih bertahan dengan konten yang tidak pro sama sekali ini. Dan kalau video kami bermanfaat, bantu subscribe dan share ya. Thank you dan salam.